warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Mahgiri Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai oktan dan juga pendingin bahan bakar atau fuel cooler. Ini baru rancangan dan belum 100% jadi, ya kan? Jadi untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini kita akan konsentrasi membahas mengenai oktan dan tujuan untuk pembuatan alat ini. Nah, seperti itu. Oke, seperti apa pembahasannya? Simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik videonya, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, kita lagi di dapur sekarang, lagi di rumah. Ya, rumah saya di pinggir jalan raya, jadi kalau sedikit berisik saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, jadi kita langsung membahas mengenai oktan. Oktan itu adalah kemampuan bahan bakar dalam menahan tekanan tinggi. Jadi untuk bahasa gampangnya yang bisa kita mengerti adalah oktan itu ketika dia menerima panas ya, bukan api ya, panas, menerima panas dari tekanan, dari kompresi si torak atau si piston atau si seher. Ketika melakukan langkah kompresi, dia bisa menahan kompresi, dia bisa menahan panas yang dihasilkan dari kompresi itu, sehingga dia tidak akan terbakar sebelum bunga api dari busi itu memercik atau timbul bunga api dari ujung busi. Nah, semakin tinggi oktan, maka kemampuan dalam menahan tekanan, dalam menahan panas dari tekanan kompresi itu akan semakin baik. Dan semakin rendah, maka kemampuan dalam menahan tekanan panas yang dihasilkan dari tekanan kompresi itu akan semakin rendah. Efeknya apa kalau oktan rendah? Oktan rendah itu biasanya cenderung menimbulkan detonasi atau knocking. Knocking itu bunyi yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sesuai dari waktunya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kalau semakin tinggi maka akan semakin bagus. Otomatis kalau semakin tinggi akan semakin bagus. Tetapi kalau kita cari bahan bakar yang oktannya tinggi, itu biasanya harganya pun juga tinggi. Harganya pun juga tinggi. Untuk masyarakat di Indonesia itu kayaknya kurang laku. Dan lagian untuk bahan bakar yang ada di Indonesia juga sudah cukup untuk spesifikasi motor-motor yang di bawah cc kecil seperti yang ada di pasaran itu kan di bawah, rata-rata di bawah 250. Itu sudah cukup untuk oktan-oktan yang sekarang ada. Nah, tetapi untuk motor-motor racing, untuk motor-motor besar yang memiliki kompresi yang relatif lebih tinggi dibandingkan motor-motor yang cc-nya lebih rendah, tentu saja kita membutuhkan oktan yang lebih tinggi. Nah, oktan yang lebih tinggi ini, atau kalau kita masih menggunakan oktan yang sama, masih menggunakan bahan bakar yang sama yang ada di pasaran, tapi kita pengen menggunakan atau pengen memaksimalkan atau pengen meningkatkan kemampuan bahan bakar dalam menahan panas, tentu saja kita harus memasukkan bahan bakar ke ruang bakar itu dalam kondisi bahan bakar yang lebih dingin, yang suhunya lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang normalnya dia masuk. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya pendingin bahan bakar. Nah, kurang lebih seperti itu. Tujuannya adalah ketika dia masuk ke dalam karburator lalu masuk ke ruang bakar, itu dia lebih dingin. Nah, ketika lebih dingin dengan oktan yang sama, bisa dibayangkan kan? Oktan yang sama, kemampuannya itu sama sebenarnya. Yang satu itu ketika masuk sudah kondisi lebih panas, suhunya lebih tinggi. Yang satunya masuk dalam kondisi lebih rendah. Itu secara secara bayangan, secara imajinasi kita,
itu pasti akan lebih mudah terbakar yang suhunya lebih tinggi ketika masuk. Nah, yang suhunya lebih rendah atau yang lebih dingin otomatis akan lebih kuat menahan panas, ya kan? Karena suhunya aja lebih dingin, otomatis kemampuan menahannya juga lebih bagus. Nah, oleh karena itu kita membuat atau merancang sebuah pendingin bahan bakar yang kita belum coba. Tapi untuk video yang sebelumnya kita sudah bikin, tapi memang masih belum maksimal karena hanya kita masukkan ke pipa-pipa seperti itu, tujuannya biar kena angin dia lebih dingin, tapi memang nggak maksimal, bahkan tidak ada efeknya sama sekali. Nah, untuk yang sekarang ini kita sudah bikin dengan desain yang lebih bagus, desain yang lebih sempurna, tapi mungkin masih bisa dikembangkan lagi. Bentuknya itu seperti ini. Nah, kita pakai ini. Jadi di dalamnya itu dia ini lubang masuk atau lubang keluar, kita belum pastikan itu. Intinya bahan bakar akan masuk dari sini atau dari sini, dan keluar sebaliknya seperti itu ya. Jadi lubang masuk dan lubang keluar. Nah, di dalam ini pipa tembaga itu kita buat spiral atau melingkar seperti per. Nah, fotonya seperti ini nih fotonya. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya ketika bahan bakar melewati sini, nah itu akan didinginkan oleh nih namanya peltier. Jadi peltier ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk dia satu sisi mengeluarkan panas atau menghasilkan panas, satu sisinya dia menghasilkan dingin. Saya lupa nih yang ada tulisannya atau yang kosong ya yang dingin. Pokoknya salah satunya gitulah pokoknya. Nanti bisa dicari di Google sendiri. Kita juga belum coba. Nah, terus kita juga pakai ini. Ini adalah pendingin radiator untuk CPU. Jadi seharusnya ini ada sirkulasi airnya di sini. Tuh. Nah, ini ada sirkulasi airnya seharusnya. Tapi untuk sementara ini nanti kita nggak pakai sirkulasi air. Jadi cuma kita masukkan air saja. Terus peltiernya nempel di sini seperti ini. Terus satu sisinya yang dingin, yang panas nempel di sini untuk didinginkan dengan kipas. Oke. Terus yang satunya lagi nempel di sini. Nah, di dalam sini nanti akan kita isi cairan. Kita masih bingung nanti akan kita isi cairan itu air atau cairan yang lainnya. Tujuannya agar ada fluida atau ada cairan yang suhunya itu konstan atau suhunya itu tetap, suhunya itu nggak berubah-ubah yang ada di dalam sini. Nah, kalau kita langsung pakai ini bahan bakar, kita tahu bahwa bahan bakar itu sulit untuk didinginkan dan dia cepat berubah suhunya. Kita nggak tahu nanti akan kita pakai air atau cairan yang lainnya, tapi yang jelas kita akan masukkan cairan di dalamnya nanti. Tapi lubangnya belum kita kasih, kita akan kasih lubang di sini nanti ketika sudah oke, sudah desainnya sudah jadi, kita akan review lagi, kita pasang di motor, kita akan praktekkan langsung. Nah, seperti itu nih, bentuknya seperti ini. Buat teman-teman yang pengen nyontoh juga nggak apa-apa, pengen bikin mungkin bisa dikembangkan. Mungkin kalau pengennya lebih sempurna bisa dimasukkan langsung ke dalam tangki, mungkin ya dimasukkan langsung ke dalam tangki. Tapi desainnya seperti apa kita juga belum coba. Kita akan coba yang ini dulu. Oke. Nah, untuk video kali ini saya akhiri. Barangkali ini bisa menginspirasi teman-teman, untuk menciptakan hal yang sama yang mungkin lebih sempurna. Oke. Kita akhiri dulu, nanti kalau desainnya sudah oke, sudah kita pasang dan kita praktekkan, kita akan videokan dan kita akan share ke teman-teman. Oke. Video kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Agni Motor.